Gue pikir emang yang diri itu si Nindi gitu kan, tapi ternyata bukan. Pas gue lihat si Nindi lagi tidur, cewek itu siapa? Percaya nggak percaya ya, kuntilanak sambil kecekikan terbang ke arah kuburan tadi. Gue ngeliat macan kumbang, itu pocong 3 berdiri di belakang gua. Mamen mati gitu. 121 tahun. 121 tahun. Sampai sekarang umurnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi Channel. Masih dengan tema yang sama, yaitu nggak jauh-jauh dalam dunia pendakian khususnya yang mistis. Kali ini gue lagi berada di salah satu tempat narasumber gue, yaitu Bang Lukman. Bang Lukman ini mempunyai cerita pendakian saat di Gunung Semeru. Mempunyai channel YouTube juga. Apa channel YouTube lu, Man? Kisah pendaki. Kisah pendaki. Dan cerita dia saat di Gunung Semeru ini epic banget. Kalau boleh tahu nih, Man, kisi-kisinya seperti apa? Waktu pendakian itu gua ketemu nenek-nenek, terus nenek-nenek, terus perempuan, dan umurnya tuh kalau sampai sekarang 121 tahun. Dari 2015 itu kalau gue hitung ya sekian 121 tahun. Terus banyak juga sih, sempat gua foto juga gitu kan. Sempat nyasar juga dari puncak ke Kalimati kayak gitu. Terus banyak lah masalah. Oke, di skip aja nanti. Ya, skip bakal aja. jadi cerita yang mana. Siap. Oke, sebelum masuk ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe Besok Pagi Channel, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Mungkin tanpa berlama-lama nih, Man. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Pendakian gua waktu itu ke Semeru ya, kalau nggak salah sih open trip. Sebelumnya cerita ini udah dibawain cerita sama temen gua dengan versinya dia gitu kan di salah satu channel YouTube, tapi gue lupa deh namanya, channelnya tuh apa. Coba di searching aja, ada kalau nggak salah lumpuh di Gunung Semeru kayak gitu. Udah pernah diceritain, cuma kali ini gue mau cerita ya versinya gua gitu. Tahun 2015 waktu itu ada salah satu komunitas mengadakan open trip ke Semeru. Pesertanya kalau nggak salah 14 orang. Itu dari Siantar ada, terus Tangerang, Bogor, Jakarta, Bandung juga ada, sama Kuningan gitu. Singkat cerita, waktu itu pas mau pendakian gue sempet gelisah sih sebenarnya. Pas mau berangkat gelisah banget, soalnya dapat kabar ada yang jatuh di Kawah Merapi waktu itu. Nah pas kejadian gue mau berangkat itu hari H, adik gue juga lagi di Merapi. Gue was-was lah karena nggak ada kabar adik gue juga kan. Gue namanya ada berita kayak gitu ya, gue kepikiran adik gue nggak nih yang jatuh atau gimana. Gue udah sebelumnya udah bilang lu jangan naik puncak ya, udah sampai Pasar Bubrah aja gitu kan. Udah dari kepikiran di situ. Jam 3 gue start di stasiun Senen, masih belum ada kabar. Pas 5 menit sebelum naik kereta udah dapat kabar, adik lu udah di base camp. Udah gue tenang, gue bisa berangkat ke Malang kan. Dari Senen ke Malang sih nggak ada kendala apa-apa, kita ya alhamdulillah lancar lah sampai Malang. Terus sampai Pasar Tumpang, itu gue udah lancar aja gitu. Di Pasar Tumpang ada cewek namanya Nindi. Nah dia bilang, bang anterin gue yuk. Kemana? Ke WC. Ya udah gue anterin lah. Di situ dia setelah ke WC dia ngomong, bang gue dapet. Ya udah emang kenapa kalau dapet, gue bilang gitu kan. Santai aja, yang penting ya attitude aja sih kayak gitu kan. Ya udah akhirnya di situ lanjut ke Ranupane kan. Jam berapa ya? Kalau nggak salah siang lah, jam 1-an apa jam 2-an gitu lupa. Kita start ke Ranupane. Nah di tengah perjalanan itu udah mulai janggal tuh. Jeep yang kita tumpangin tuh mesinnya kebakar. Perjalanan tuh. Iya,
mesinnya kebakar. Akhirnya kita stay lama lah di situ sampai sebelum maghrib lah. Stay lama, jeep udah beres, baru kita lanjut ke Ranupani. Nah di Ranupani sampai di sono tuh kita karena emang malam kan, udah mutusin buat homestay di situ semalam, dan paginya kan naik kan. Nah pas di homestay malamnya itu gue kan jadi teman-teman tuh yang lain ada satu kamar. Nah mereka tuh di kamar, dan karena nggak muat gue di luar tidurnya berdua sama Irawan kalau nggak salah sama dia. Tidur berdua sama Irawan, cuma nggak SB-an, karena SB kan di keril kan, di dalam semua tuh. Ya udah tidur gitu aja. Tengah malam itu gue kebangun karena ada yang lewat. Gue pikir teman-teman gitu kan, ini ada yang lewat gitu. Pas gue buka mata, nenek-nenek bungkuk. Jadi ini kaki gue gini kan, dia lewat gitu aja, seret. Nggak lama ke kiri gue, pas banget ngadep ke gue. Jadi gue nggak ngelihat pas banget mukanya lah, kan ngebelakangin gue. Jadi gue ngeliat dari kaki setengah badan gini kan belakangnya. Itu wujudnya emang nenek-nenek. Nah dia cuma buat ngambil kendi di sebelah gue kan ada kayak kendi, terus gelas-gelas dari apa tanah liat gitu kan. Nah dia ngambil kendi itu. Nggak lama dia balik lagi ke sana. Makin malam setelah kejadian itu gue ya udah biasa aja, tidur lagi. Makin malam kan dingin tuh, gue nggak pakai SB kan. Dingin, akhirnya gue mutusin bangunin Irawan, Man, ambil SB sana Wan gitu kan. Kata si Irawan, udah lu aja Man sono. Ya udah, akhirnya gue bangun ngadep ke belakang tuh kan, pintu. Gue lihat kok ada yang bangun, perempuan. Pas gue lihat perempuan itu kan dia lagi duduk, dia ngedudukin teman gue lagi tidur gitu. Pas gue lihat ternyata yang didudukin itu si Nindi tadi. Iya, emang cewek itu cuma satu doang tuh, si Nindi di situ. Nah si cewek perempuan tadi kan dudukin si Nindi nih. Pas gue lihat kesininya, ke kirinya, gue pikir emang yang diri itu si Nindi gitu kan. Tapi ternyata bukan. Pas gue lihat, si Nindi lagi tidur, cewek itu siapa, kata gue gitu kan. Udah ya, di situ gue lihat, udah gue ngerjain si Irawan doang. Wan, bangun Wan, apaan? Lu aja ngambil, lu ribet lu, kata dia gitu kan. Ya udah, Irawan ngambil, ternyata dia juga sedikit samar sih. Ada cewek gitu kali. Udahlah, nggak usah lah, kata dia. Emang apa? Udah nggak usah. Ya udahlah, gue beraniin diri buat ngambil. Pas gue mau ngambil ngambil SB, perempuan tuh udah nggak ada. Ya udah gue ambil SB. SB-nya tuh kan double, itu kan jadi gue bisa berdua kan. Nah gue berdua sama Irawan tidur. Pagi kita trekking, kita izin dulu lah semuanya, briefing gitu kan. Briefing udah tuh. Nah pas briefing gue lihat dari salah satu peserta itu bawa aqua tapi nggak disegel. Bang, gue minta air dong bang, atau gue gitu kan. Nih pas gue minum, anjir tuak taunya. Wah brengsek lu buat tuak, kata gue gitu kan. Gue kasih lagi. Ya udah di situ jalan lagi terus. Pos pertama lewat masih normal, pos 2 lewat masih normal, di pos 3 ke pos 4 itu temen gue salah satu dari Tangerang udah mulai ototnya udah mulai kena situ kan, udah kram lah ya, udah kram gitu, udah kram. Teret kita jalan aja terus, dia masih bisa jalan, nggak lama gue udah nggak kuat, kata dia gitu. Ya udah gue nyampe pos 4 tuh karena nungguin mereka kan lama. Udah gue di situ foto-foto dulu. Di pos 4 kan langsung view-nya ke kiri itu udah Ranukumbolo kan. Nah di situ kan ada batu, ada batu. Iya. Nah di batu itu pas gue nyampe kan, pertama gue nyampe berdua tuh sama Mang Egi. Pas gue nyampe, perempuan yang dudukin si Nindi itu udah duduk di batu itu. Yang tadi malam lu lihat? Iya, yang gue lihat. Astagfirullahaladzim. Udahlah, gue skip aja di situ, nggak cerita. Udah biarin, gue liatin aja terus. Dia masih tetap mandangin Ranukumbolo kan, si perempuan tadi. Dia biarin aja. Gue nggak mungkin lah kalau pendaki gitu kan. Gue udah yakin banget itu tuh perempuan yang semalam. Walaupun gue liatnya samar-samar, ini yang semalam. Udah nggak lama mereka datang. Udah kita mutusin buat lanjut ke Ranukumbolo kan untuk ngecamp. Nyampe tuh maghrib kalau nggak salah, sebelum maghrib lah udah nyampe di situ. Kita ngecamp
malam itu emang nggak ada hal-hal yang ngeri lah, cuma emang dinginnya banget. Sampai minus berapa ya waktu itu ya, udah es lah pokoknya. Sampai kristal. Iya, sampai kristal lah, udah parah itu pokoknya. Di situ paginya kita mutusin kan lanjutin ke Kalimati kan. Yang ngeram tadi, bang gue nggak lanjut dah, gue udah nggak bisa jalan, kata dia gitu. Ah, nggak bisa jalan. Terus gue bilang, bang, gue di sini aja lah, gue temenin dia lah gitu kan. Enggak, udah lu muncak aja, kata dia gitu. Dan di situ ya gue nggak habis pikir sih, ini namanya open trip ya, harusnya ada kru gitu kan. Tapi si yang keram tadi ditinggal gitu aja sendirian gitu. Entahlah apa yang dia alamin selama semalam suntuk di Ranukumbolo sendirian tuh gue nggak ngerti. Tapi yang pasti udah diceritain di channel sebelumnya versinya dia gitu kan. Emang gue kan lanjut nih ke Kalimati. Sampai Kalimati tuh udah normal, maksudnya udah nggak ada hal-hal kayak gitu lagi gitu. Nah malamnya kan jam 11 itu buat summit tuh. Ternyata molor gue sampai jam 1:30 lah baru summit. Sampai summit tuh udah males banget, ke Arcepodo tuh udah males. Udah lu aja gitu. Tapi udah naik ya udah naik kan semuanya ikut muncak kan. Ya udah akhirnya muncak di situ. Di tengah jalan tuh gue cepet sampai puncak dari 1:30 tuh kalau nggak salah, sampai jam 5 gue nyampe puncak gitu kan. Lumayan. Iya termasuk cepet sih sebenarnya gitu. Kalau gue dengar dari tenda kan udah jam 11 udah pada Purwokerto, udah pada ngambur gitu kan. Ya udahlah, gue pikir udahlah pasti rame nih, gue udah males di situ. Ya udah pas bener sampai perbatasan vegetasi tuh udah headlamp tuh udah panjang banget kan gitu. Buset, panjang banget ya kali gue balatin semua kan gitu kan. Ya udah akhirnya nyampe puncak. Sebelum puncak tuh kan ada batu tuh yang kayak gerbang gitu. Iya. Nah itu kan gue sendirian tuh, gue depan gitu, di belakang gue Irawan dan yang lain tuh masih pada di bawah. Di depan itu gue bilang, Wan temenin gue, udah lu duluan aja. Ya udah pas nyampe batu itu gue duduk. Nggak lama kan Jonggring Soloka meletus tuh, gede banget kan. Dan itu ya gue dengar dari briefing kan, kalau hitam pekat itu udah beracun, udah panas gitu kan, udah bahaya gitu. Nah si Jonggring Soloka tuh udah mau ke gua gitu kan. Yang di bawah, gua liat ke bawah tuh pada lari. Bang, kata Irawan, lu di atas lu turun kata dia gitu kan. Ya udah, gua di situ pasrah aja. Udah pasrah lah kalau emang ke gua. Ya udah, gua nggak mungkin gua lari lagi kan. Gua udah capek banget gitu kan. Udah gua pasrah di situ. Ternyata ya angin nggak ke gua gitu, angin malah ke utara. Nggak ke jalur pendakian lah ya. Ke jalur pendakian. Udah akhirnya gua di situ nungguin Irawan terus sampai puncak tuh kan. Di situ di puncak. Nah di puncak tuh nggak ada orang sama sekali. Gue pikir ini kok yang tadi panjang tuh kemana, headlamp yang panjang sampai di puncak kok nggak ada orang gitu. Ini benar-benar diseleksi sama alam banget nih gitu kan. Gue pikir wah gila, alam benar-benar nyeleksi orang-orang yang harus sampai puncak nih gitu kan. Udah akhirnya di situ nunggu lama, 7:30 baru pada nyampe tuh yang lain. Pada nyampe karena gue udah lama di situ kan, udah kedinginan juga. Gue mutusin buat bang turun duluan nih. Ya udah, gue turun duluan sampai bawah. Si abang satu ngomong gini, bang ntar lu ke sumber mandi ya ngambil air ya, ntar lu nyampe duluan lu masakin, jadi ntar kalau gue nyampe lu udah enak lah gitu kan, anak-anak udah enak. Udah gue berdua tuh sama Irawan. Nah di Arcepodo itu jalurnya emang bener jalur yang gue pertama naikin gitu. Nah tapi pas lanjut mau ke Kalimati tuh jalur udah beda gitu. Jadi gimana ya, kalau jalur pendakian tuh jelas kan. Nah ini kok ilalang banget gitu kan. Wah ini bener gak? Nggak tahu nih, kayaknya kita nyasar nih kata dia gitu kan. Aduh pusing dah gue nih kalau gini. Ya percaya nggak percaya ya, itu ya gue ngikutin burung gitu. Burung tuh kayak manggil, weh. Jadi gue datang ke burung pergi lagi. Tadi nemplok di situ, gue datang lagi. Nah jadi tembusnya itu kan ini kan Kalimati. Ini kan gue di jalur Arcepodo nih. Nah gue tembusnya turun ada di sebelah sini. Yang mau di sebelah kanan. Iya, itu pas mau sumber mani gitu. Wah, kok di sini bang? Ya udah, yang penting kita nyampe gitu kan. Udah gue akhirnya ambil kanan lagi kan ke tenda. Tenda baru ngambil air. Ayo Wan, ambil air. Ya udah ayo berdua. Gue
gue karena gue duluan kan, Cirawan di belakang. Nah sampai Sumber Mani itu gue ngeliat macan kumbang. Jelas banget, macan kumbang gede banget, di atas babi berkerombol lah, babi hutan tuh banyak banget. Dia ngeliatin gue aja. Nah ya yang gue tahu macan kumbang tuh kan kalau face to face 1 lawan 1 dia berani, kecuali kita ramean gitu kan. Ya udah akhirnya di situ gue liatin, wah kayaknya dia bangun rekam gue nih si macan kumbang nih. Nggak lama Irawan datang, wah apaan? Nah dia lihat Irawan langsung pergi si macan kumbang itu. Udahlah dia pergi, dan akhirnya di situ ambil air, masak santai gitu. Gue ngobrol nih Irawan, Wan kita lanjut yuk, pasien Mamen di Ranukumbolo sendirian gitu kan. Ya udah, tapi ntar bilang dulu lah sama si abang gitu. Ya udah akhirnya di situ gue bilang udah ntar aja bareng-bareng gitu kan. Ya udah jam 10 apa jam 11 gitu gue baru trekking balik ke Ranukumbolo kan. Nah nyampe Ranukumbolo tuh maghrib lagi. Nah di situ voting lah tuh anak-anak, ini mau lanjut balik apa semalam lagi gitu kan. Ya kalau gue sih pengennya semalam lagi, logistik toh masih banyak kan gitu ya. Kalau dari pribadi gue gitu kan. Cuma yang lain kan udah pada mumet gitu, gue nggak mau kedinginan lagi di sini, gue pengen buru-buru balik gitu. Namanya open trip ya udah di situ musyawarah, ya udah balik. Yang tadi tuh udah maksain, dia masih kram kan, masih nggak bisa jalan, dan itu karena emang kasihan gitu kan temennya gitu ngeliat sampai dia duduk terus dia ngerangkak gitu arah ke pos 4. Masya Allah, udah bang istirahat aja dulu, gue udah kita pulang aja kata dia gitu kan, kata yang kram tuh. Yaudah ini di pos 4 kita stay di situ. Nah di pos 4 tuh udah mulai panik, semuanya udah panik karena yang si yang pincang tadi yang lumpuh emang kanan kiri udah nggak bisa digerakin, dia cuma pakai trekking pole 2 sama digendong lah gitu kan. Ya udah di situ ke pos 4 dia panik dan sempat, kalau kata temennya dia sempat, gue nggak ngeliat kondisinya ya, tapi kalau kata temennya Mamen mati gitu kan. Gila Mamen mati aja gitu, emang udah nggak sadarin diri gitu kan si Bang Mamen ini udah nggak sadarin diri. Udah ada di situ panik, lu berempat ngambil tandu, siapa aja bang? Lu ya gue tunjuk lah, gue temen gue bertiga, dari Bandung 2, dari Kuningan 1 ya kan. Udah gue aja Nisa tuh langsung meluncur, nggak basa-basi langsung meluncur ke Ranupani kan, niatnya buat ngambil tandu gitu dan lapor juga, soalnya di HT kan nggak nyambung juga ke bawah. Udah ini udah maksain lah kita tuh berempat turun di pos 3, dari pos 4 kan ke pos 3 ya, itu kan waktunya ya cuma sekedar berapa menit lah. Kalau kita jalan santai paling 30 sampai 45 menit lah nyampe pos 3, apalagi jalan turun ya. Nah ini kan gue lari paling 15 menit dong gitu. Nah di perjalanan ke pos 3 emang sih nggak terlalu ini banget lah. Pertama emang udah ngelihat gitu, ini yakin nih turun, emang udah ragu juga sih di hati. Udah akhirnya mutusin lanjut lagi lah. Gua udah nggak mikirin ego gua gitu kan, buat mikirin ragu apa enggaknya gitu. Ya udahlah gue ikutin anak-anak aja. Terus juga Arjen juga kan yang di atas tuh udah pada panik gitu. Udah akhirnya gue turun ke bawah sampai pos 3, terus pos 2, pos 1, pos sampai ke Ranupani gitu kan. Nah di situ tuh kalau kata orang kan di jembatan merah kan yang pada gue malam gue, wah udahlah pokoknya di situ positive thinking aja lah kayak gitu. Banyak sebenarnya kejadian di situ, cuma nggak bisa gue ceritain secara langsung ya, sorry gue minta maaf nih, karena emang udah sepakat nggak mau ceritain gitu. Jadi emang di perjalanan itu emang gue sempat nemuin ya yang singkat-singkat aja lah, gue nemuin kakek-kakek di antara pos 1 agak turun, kakek-kakek dia megang kentongan jalan gini. Nah anak nggak ada yang lihat kan, cuma gue yang lihat tuh di situ kakek-kakek bungkuk itu. Gue bilang sewu mas kayak gitu, ternyata udah jalan terus sampai mau ke Ranupani itu gerbang di situ kan atasnya kuburan tuh. Iya. Nah itu gue ngeliat juga ada kuntilanak sambil kecekikan terbang ke arah kuburan tadi. Astagfirullahaladzim, cuma gue nggak mau cerita lah, tetep gue aja ngeliat gitu kan. Udah nyampe pos
Itu kan subuh lah kalau nggak salah, subuh nyampe Ranupane. Dan Ranupane itu kan ada aula. Nah di bawahnya kan buat apa namanya, base campnya tuh yang buat briefing. Nah anak tuh lapor ke briefing dong. Nah anak lapor ke briefing, gue jagain keril tuh di aula. Di aula itu pinggirnya kan ada musola sama toilet ya. Nah di aula itu pas anak-anak ke bawah ada api dari belakang gue gede kan. Jadi kan cahayanya tuh kelihatan kalau belakang tuh ada api, ya kan, yang gede banget. Terus lah gue kaget dong, gue nengok ke belakang, itu pocong 3 berdiri di belakang gue gitu. Pak itu ngeliatin gue ya, kalau gue spesifikasinya ya itu mukanya, terus postur tubuhnya gitu. Postur tubuhnya sih kalau gue bilang jadi mah binaragawan lah, jadilah badannya, cuma kan berbentuk pocong itu, nggak kurus, nggak apa namanya, nggak gemuk juga, pokoknya ya bagus lah badannya. Pas gue lihat terus sampai ke mukanya itu udah cakadut lah, udah mata di mana gitu kan, gigi ada di pinggir gitu. Udah kalau gua saranin sih, maksudnya kalau gua spesifikasiin sih, lah anjing merinding gua. Udah berantakan lah kayak gitu, udah parah banget tuh. Pocong 3 itu postur badannya sama dan mukanya tuh beda-beda kayak gitu. Di situ gue panik, gue coba buat berdoa aja, terus berdoa yang gue bisa lah baca. Terus akhirnya gue, karena gue makin merinding, api itu masih ada di belakang gue, ya udah gue mutusin buat turun ngikutin apa ke anak-anak gitu kan. Kang gimana gitu, Ger di atas loh, gue tinggalin Ger, ya udah ke atas lagi. Yakin lu mang, nggak di sini aja, dingin mang di atas, gue bilang gitu kan. Enggak, udah ke atas lagi aja. Ya udah, dan sampai atas tuh nggak ada, udah nggak ada pocongnya. Di situ ya udah akhirnya pihak base camp tuh nggak bisa buat evakuasi. Iya, soalnya kenapa? Di atas tuh masih ada 12 sampai 10 orang lah, nggak bisa. Ya percuma dong kita turun ke bawah kan gitu kan, berkorban begitu malam-malam sampai bawah. Emang lu ada berapa orang mas? Kata dia, ya ada 11 sampai 12 orang lah pak, kata dia gitu. Ya udah, suruh mereka turun lagi aja lagi mas, lagi juga ngapain, kata dia, turun malam-malam, kata dia gitu. Kalau emang ada kecelakaan atau kayak gimana, udah stay dulu semalam, kata dia gitu. Ya udah akhirnya di situ, mang lu mau naik lagi? Iya gua mau naik lagi. Nah akhirnya yang dari Kuningan dia naik lagi, berdua sama Kang Retno tuh. Gua stay di bawah. Gue udah nggak kuat lah, kata gue udah nggak kuat mang, udah gue di bawah aja gitu. Ya udah sampai gue balik lagi ke pos 4, ogah gue ada gitu kan. Ya udah deh, di situ main ego juga lah, ternyata gue masih egois juga gitu kan. Ya gue masih mikirin badan gue sendiri gitu kan. Ya udahlah, di situ mereka pada naik. Nah gue nungguin lah sampai sore dia baru pada turun. Nah di situ kan homestay lagi tuh semalam. Dan pas homestay itu, karena kejadian-kejadian yang tadi gue alamin tuh udah biasa gitu kan. Dan gue ngeliat tuh si yang pincang tadi itu pas kita di homestay masih ada yang ngikutin. Dia berbentuk perempuan, terus ada peliharanya tuh monyet kecil, imut lah pokoknya, imut banget monyet. Ya kalau bisa bawa pulang dah, sumpah. Cuma dia ngegelendotin kakinya aja. Iya, ngegelendotin kakinya aja tuh monyetnya itu. Ya waktu itu handphone masih BB lah. Ya, BB belum canggih kayak iya gue masih BB. Karena gue ngeliat, gue anjir ini orang ngikutin mulu gitu kan. Ya udah, gue foto-fotoin aja si si abang yang pincang tadi kan. Gue foto-fotoinnya terus mukanya dia tuh, berharap si perempuan tadi ketangkep kamera gitu kan. Dan ternyata dapat juga sama gue. Wah ini dia nih, dapat nih. Ya udah, gue simpen fotonya, ada kan. Masih ada fotonya. Jelas sih, agak jelas, cuma gimana ya, nggak terlalu signifikan juga sih kelihatannya gitu, tapi emang jelas juga kalau lihat di foto tuh agak jelas. Ya udahlah, kata gue di situ malam itu gue coba bercerita sama temen gue, bang apaan, gue nunjukin fotonya, ini yang ngikutin Mamin. Gila lu, kata dia. Iya ini tuh orang masih ada, gue foto-foto nih, lu ngeliat gak, gue kata gitu kan. Di homestay nih anak pada tidur, gue lagi ngecas handphone gitu kan, ada 1-2 orang yang belum tidur, ya gue unjukin, lu ngeliat gak tuh ada cewek? Kagak, ada dia. Ini gue fotoin tuh, cuma nggak dapet sayangnya pas di
homestay belum pada tidur tuh dapet yang pertama tadi. Nah yang pas udah pada tidur itu gua fotoin emang nggak dapet, dia nggak dapet sampai bawah, sampai apa stasiun lagi. Itu masih pincang, Jalannya masih ngerangkak. Dan tahu nggak, dari stasiun mau ke kereta pakai troli barang. Bayangin segitunya orang pakai troli barang. Set, gue ngenes banget di situ. Ya usut punya usut ya, emang ternyata orang itu jadi bertentangan sih. Kalau jadi orang tuanya bisa gitu, cuma dia punya titipan atau gimana gitu, dan dia mah masuk ke alam gitu, ya udah bertentangan jadinya. Jadi orang itu mungkin penghuninya nggak senang atau gimana gitu kan. Ya udah ditambah juga yang ada yang dapat juga gitu kan. Terus banyak juga sih itu yang gua alamin tuh ya, apa namanya, pada belok. Maksud pada belok tuh pada ngingkarin. Ini kan ibaratnya kita namu nih, kita bawa minum kayak tadi gua bilang, gua tuak, aduh kata gua udah nggak beres nih. Sebelumnya emang gua nggak pernah mau naik sama orang-orang begitu kan. Ternyata ya mau gimana, ada yang begitu dan udah di udah lokasi juga di lokasi juga, mau gimana ya udah gitu kan. Udahlah gua di situ mikirin di situ aja, ini kejadian semua dari awal udah kebaca sama gua. Jeep bakar, malam ini gangguin nenek-nenek tadi, perempuan tadi tempat gitu kan. Dan terus sampai bawah, sampai pulang juga dia masih pincang gitu, masih belum. Nah itu si yang apa namanya yang lumpuh tadi, dia cerita kan, temannya juga cerita, tahu gak bang, kata dia, itu dia sampai rumah nih nggak boleh masuk dulu, kata dia. Emang kenapa? Karena ada yang ngikutin gitu, ada apa gitu. Terus dia disembuhin lah sama ibunya, kata dia gitu. Dia dimandiin, kata dia, udah kayak anak bandel main gitu kan, dimandiin sama dia. Ya ibaratnya ya dengan emosi lah gitu kan, kalau gue lihat sih kayak gitu. Ya udah akhirnya di situ gue iya bang, ya udah akhirnya gue ceritain semua di situ. Banyak sih sebenarnya bang yang ngelenotin ya, gue nunjukin juga fotonya nih yang ikutin Amen. Lalu foto bang, kata dia. Iya, ya udahlah kata gue, udah buat pelajaran aja, kata gue, lain kali mah jangan ada yang begitu-gituan lagi. Maksudnya bang, ya banyak, kata gue, itu siapa tuh, Silai atau siapa, lupa gue, dia bawa tuak, kata gue, udah nggak beres, gue bilang begitu. Entah ada niat lain dan mereka juga nggak tahu kan. Gitu intinya sih, ya selagi kita sopan mah nggak bakalan sampai kayak gitu. Udah, karena ya itu tadi, melenceng tadi kan gitu. Ya sampai rumah juga banyak sih, karena emang bokap juga bisa kan gitu. Dia ngomong, man cuci kaki dulu, sono jangan masuk dulu. Ya udah, pokoknya setiap gua naik gunung tuh selalu disterilin sama bokap gitu kan. Dan sebelum masuk rumah. Iya, selalu disterilin kayak gitu. Terus ini barang-barang buruan dah langsung masukin ke gudang, atau di gudang di itu kan. Udah ya, di situ sama bokap juga bilang, emang ada kejadian apa, kata dia gitu. Iya pak, gue cerita gini. Ya jadi di situ bokap tuh ngomong, lu mah enak ke sana naik gunung ya, gue jagain di sini, buset kabut hitam yang nutupin lu, kata dia gitu. Kabut hitam maksudnya, iya kabut hitam yang nutupin, bapak juga nggak ngeliat lu lagi, kata dia gitu. Emang bapak kalau lu naik gunung bapak ngapain, kata dia gitu. Ngontrol, kata dia gitu. Ngontrol di rumah ngontrol. Iya gitu. Parah lah pokoknya di situ. Akhirnya setelah pendakian itu gue mutusin, ya udahlah gue makin bulat kan, nggak mau lagi sama yang begitu-gituan tuh. Makanya gue udah sterilin lah pokoknya, kalau mau naik tuh nggak ada hal-hal yang begitulah pokoknya. Gue tanya kalau sekarang mah satu-satu, lu kok gini, gak gue periksain sama gue. Gue nggak mau sampai kejadian kayak gitu lagi, walaupun gue udah terbiasa. Cuma kan satu orang penyakitnya buat ramean. Iya. Gitu. Akhirnya semua orang kena dampaknya juga ya. Makanya ditambah kan mereka tuh ibaratkan ya open trip, naik kan cuma sekedar ada yang jagain kok gitu kan. Bukan masalah ada yang jagain gitu. Masalahnya nih di sini lu juga harus punya attitude. Benar. Kayak gitulah. Ya dari awalnya dari lu ya semuanya yang kena. Benar. Gitu. Di situ udah mulai apa namanya, naik tuh udah mulai males, soalnya banyak banget hal-hal yang kayak gitu yang gue dapetin gitu. Yang ada celaka ya untung aja, cuma sekedar pincang atau sekedar apa namanya, nemu hal goib atau nyasar. Kalau misalkan sampai nyawa hilang, gimana ya kan,
bukan masalah naik doang, bukan masalah ini indah loh, ini keren loh gitu kan. Ya udah open trip aja, nggak mau ribet, bukan masalah itu. Percuma lu mau ikut open trip ya atau apa yang udah ada nanggung jawabnya gitu. Tapi kan semuanya balik lagi ke diri kita ya kan? Iya, dari kitanya gitu. Palingnya itu doang sih yang gue ceritain, masalah yang di Semeru ya. Ya hal-hal gue punya ya cuma si perempuan tadi tuh, dia tuh ada tuh. Perempuan tadi ada hadir dia di sini. Ada dia 121 tahun. 121 sampai sekarang umurnya? Iya, 120 tahun. 121 sampai sekarang ya gitu, ada selalu hadir terus dia. Pokoknya setiap gua naik gunung atau apapun ya selalu bawa kayak gitu, ada terus. Ya gua sih nggak punya pikiran atau nggak kepengen bisa ngeliat kayak gitu kan, cuma tapi karena emang udah lu udah, ditakdirkan seperti itu ya kayak gitu, ya udahlah mau diapain, gue nikmatin aja kayak gitu kan. Oke. Dan sampai pada akhirnya lu turun sampai rumah dengan masing-masing, nggak terjadi hal apapun ya? Iya, cuma itu aman aja, lah ya, aman ya, semuanya. Cuma kejadian-kejadian yang kayak tadi dialamin teman lu yang lumpuh dan beberapa teman lu yang mengalami kejadian-kejadian di luar batas nalar. Iya, kayak gitu. Itu ya versi dari gue, mungkin yang lain juga banyak cerita lah masalah pendakian itu kan. Cuma kan karena emang jarak jauh kita gitu, nggak bisa saling sharing kan gitu. Iya, apalagi tadi lu udah dari Kuningan, Bandung ya kan. Iya, gitu. Dari segala penjuru ikut semua ya. Open trip lah ya jatuh ya, dari mana ikut semua ya. Iya, kayak gitu. Oke, mungkin itu cerita yang lu alami saat pendakian lu di Semeru ya, Man ya? Pada tahun 2015. Nah, sedikit gua evaluasi, kita balik lagi ke belakang nih, flashback. Iya. Nah, di situ lu mengalami kejadian-kejadian yang dimana sebelum lu naik itu lu udah merasa digangguin hal-hal gaib ya. Dari sosok nenek-nenek dan perempuan yang ditemuin lagi di jalur pendakian itu, perempuan itu ya. Iya, kakek-kakek juga. Gua penasaran sama teman lu yang lumpuh itu, Man. Apakah dia sebelumnya menjelaskan kalau dia, tadi kan lu menjelaskan kalau si teman lu yang lumpuh itu digelindotin monyet ya? Dan emang dia tahu? Dia kan gue sepenglihatan gue emang monyet kan, cuma dia juga ibunya ngomong dia tuh monyet dan ngikutin monyet tadi 2 kayak gitu kan. Nah di situ punya usut, ternyata emang si abang ini itu tuh nggak diizinin naik. Oh iya, karena mungkin open trip udah bayar sekian, maksain naik. Iya ya. Gitu, entahlah pikirannya apa, yang pasti sih dia maksain lah, nggak dapet izin dari orang tua juga. Iya. Dan beberapa kejadian lo melihat macan kumbang nih. Iya. Itu lo saat melihat macan kumbang panik nggak sih, Man? Kalau sebagai orang awam, anjir macan, pasti kalau gue pribadi ya, ngeliat macan kumbang, udah nggak tahu gue, mungkin udah nggak bisa gerak, panik lah. Di saat lu ngeliat macan kumbang, gimana lu tuh? Nah, jadi sebelum gue ngeliat macan kumbang itu kan gue udah pernah papasan juga sama macan kumbang di Cikuray, jalur Bayongbong kalau nggak salah. Udah pernah papasan, cuma dia kabur kan, karena emang gue rame gitu. Dan ternyata gue searching macan kumbang tuh habitatnya gimana, dan gue cari tahu semua, gue pelajari. Oh ternyata macan kumbang tuh emang kalau face to face satu lawan satu dia berani, tapi kalau ya sama yang kita ramean gitu dia nggak berani, kecuali harimau lah. Harimau mau kita ramein juga tetap aja dia terkam. Iya, kalau dia macan kumbang segitu ya. Iya, dia cuma segitu aja, dia bentuknya agak gede sih dia. Cuma emang sempet ngeraung juga ngeliat gua, tapi ya udah karena mungkin ada irawan, ya udah dia kabur sendiri. Dan lu sempat juga tersesat saat turun dari puncak Mahameru nih. Lu lewat jalur Komodo, ternyata jalur yang setelah lu turun tuh beda ya. Beda. Ya. Malah lu ada di sebelah kiri, misalnya kan jalurnya sebelah kanan nih turun ya kan. Gitu. Malah gua ada sebelah kiri. Dan lu menyadari saat lu turun dari Arkopodo itu benar-benar tersesat. Gua sadar itu kesesat ya karena gua ini bukan jalurnya gitu. Ini jalurnya udah parah ini, kata gue. Ini kenapa jalannya kan, kalau namanya jalur pendakian gunung-gunung Indonesia udah jelas kan. Ya udah benar-benar agak lebar gitu kan. Ini terlalu sempit, benar-benar ketutup ilalang. Dan gitu, lo menyadari kan. Kalau di saat itu lo tersesat ya? Iya, di situ wah ini udah kesesat nih. Intinya kan gue mah mikirnya udah turun terus. Kan soalnya ya namanya dari puncak pasti turun terus kan. Aja. Iya, gue mikirnya lurus. Ternyata burung yang lo lihat saat lo tersesat tuh
Kan biasanya burung-burung di jalur gunung tuh kayak burung jalak. Yang Iya. lo lihat tuh burung jalak apa? Bukan, dia kayak burung kecil, terus paruhnya begini. Burung kecil, kecil banget burungnya. Paruhnya begini, muncung begini lah. Kalau bisa dibilang mah dia pemakan apa namanya? Biji-bijian. Bukan biji, apa namanya sih? Ituan bunga, sari bunga. Sari bunga. Iya, iya agak panjang itu burungnya. Gue liatin, ya udah ikutin aja lah. Dan dia Iya. nuntun lu sampai bawah Sampai tuh. bawah. Iya, setelah gue ngeliat kayak lapangan kan Kalimati tuh, wah nyampe udah nggak ada burungnya, kayak gitu. Nah, Udah nggak di ada. saat lu sebenarnya agak memaksakan turun malam ya. Iya bener. Di saat kondisi dari beberapa rombongan lu tuh, salah satu teman lu yang lumpuh itu memaksakan untuk turun juga. Iya, urgent juga sih emang. Di saat dia lagi merangkak-merangkak gini emang nggak ada yang nolongin, Man? Ada, jadi kan lagi ditolongin nih, mungkin dia nggak enak sama temennya atau gimana gitu kan. Oh gue ngerepotin temen gue mulu nih, kalau gue di posisi dia ya yang gue baca kayak gitu kan. Dia maksain buat udah nggak usah bantuin gue, dia langsung ngerangkak gitu ke pos 4 tuh kan agak nanjak Agak gitu naik. kan. Ya, nah itu dia ngerangkak di situ. Itu gua semuanya ngeliat iba. Ya Allah kasihan banget nih anak gitu. Udah iba banget, udah sampai pos 4 udah nggak sadarin diri di situ. Mungkin saking lelah capeknya Iya. Kalau dia cerita di salah satu channelnya dia tuh, ya yang jadi narasumbernya dia langsung itu versinya dia tuh emang kaki tuh dari pas pertama dia tidur sampai besok pagi sampai gua datang lagi ke situ dia tetap di situ aja, kaki tuh nggak bisa diapa-apain, dia posisi begitu aja udah. Jadi ada yang nemenin katanya di tenda apa, gua nggak ngerti dah gitu. Karena memang dia sempat ditinggalin di dalam Iya, di dalam Kumbolo sendiri. Itu yang gua nggak habis pikir kalau ditinggalin gitu loh. Makanya. Dan gak ada yang nemenin juga. Nggak ada yang nemenin. Temen-temennya juga mungkin, gua udah bayar jauh-jauh. Namanya ego. Benar. Iya, Udah mulai budget banyak ya. Iya gitu, ego pasti. Main ego pasti kalau udah kena begitunya. Nah, di saat lu turun dari pos 4 nih, menuju, lu kan waktu itu mau ngambil, mau bertindak ke pihak base camp untuk melapor temen lu untuk evakuasi kan. Lu melihat salah satu sosok kakek-kakek yang Iya, bongkok bawa pentungan dia. Pentungan? Cuma dia ngebelakangin karena emang udah biasa gue bilang wong sewa aja ngelewatin dua kakek. Oh, lu ngelewatin papasan? Iya, enggak, jadi gimana ya? Kan ini kan jalur nih. Nah, ini pos 1. Nah, kan agak turun belok begini nih. Nah, itu pas belok begitu kakek-kakek juga arah turun. Cuma dia agak bungkuk. Megang pentungan. Dan suara pentungan itu lu terdengar? Enggak. Pokoknya sunyi, enggak ada suara gitu. Dia gentong pentungan tapi nggak ada suaranya. Nggak ada suara gitu. Gue udah uang sewa gitu kan ya udah. Nah, di lu saat turun juga, ini udah mau sampai bawah padahal ya. Dan lu melihat salah satu sosok kuntilanak lah ya. Terbang. Itu dia terbang. Tapi bukan si perempuan yang tadi. Gitu emang itu mah nggak tahu jahil lah. Nah, itu lu dengernya benar-benar lu doang yang denger apa ada beberapa? Gua doang. Gua kan berempat. Gua doang gua yang lihat, gua yang denger. Udah, cuma gua skip aja di situ. Ya emang suaranya merdu banget. Sampai ke kaki-kaki merinding gitu kan. Wah, udahlah biarin lah. Udah dari situ udah sampai di bawah nih ya. Iya, bawah di aula. Ada teman lu yang melihat kalau di belakang lu ada api. Enggak, gua sendiri. Oh, lu sendiri yang kan melihat? yang lain kan ke bawah. Ke base camp. Nah, gua di situ sendiri kan di aula. Dan ternyata di belakang gua tuh api, nyala api kayak gimana sih? Kita nabun nih, gua siram bensin kan gitu kan. Nah, pas itu gua kaget kan mau ke belakang pocong 3. Udah, gitu aja. Dan lu ngeliat tekstur dari badannya itu kekar lah ya, tapi mukanya berantakan nih. Berantakan. Udah mata di mana gitu kan, gigi ada yang di pinggir. Semuanya teman, tiga-tiganya itu. Semuanya, cuma mukanya nggak sama, maksudnya emang udah berantakan kayak gitu. Udah parah lah itu. Lu sempet foto teman lu nih, foto-foto yang si lumpuh itu. Dan dapat salah satu foto perempuan ya. Iya, perempuan. Nah, perempuan yang di foto itu apakah sama perempuan yang sebelumnya lu naik? Iya, itu dia yang ngikutin, yang dudukin si Nindi, yang duduk di batu pos 4. Berarti memang kalau dari bawah tuh dia udah ngikutin? Udah ngikutin dari bawah. Dan umurnya 121 tahun. Iya, 121 tahun. Keren. Perawakannya kayak gimana, Man? Cantik. Dia bilang cakep. Ya kan. Ya gimana sih, gitar Spanyol lah gitu kan. Cuma rambutnya enggak sampai
nggak sampai 10 meter sih panjang. Jadi kalau dia bisa, kalau pernah gue lihat tuh rambut di sini, gue telusurin, adalah sampai pohon jambu tuh sekitar 9 meteran baru ada sosoknya. Gitu, rambutnya tuh panjang banget kayak gitu. Nah nanti bakal lo mau tampilin foto itu nggak di sini, di slide-nya? Nanti gue cari filenya dulu, kalau ada gue kasih dah. Nanti mungkin teman-teman bisa ngeliat nih ya. Iya gitu aja. Nah mungkin tadi perjalanan pendakian lo di Gunung Semeru menurut gue sangat klimaks banget ya. Kompleks banget kejadian yang lo saat alami di Gunung Semeru itu bersama beberapa teman lo. Itu berapa orang, Man? 14 sampai 16 lah, gue sih lupa dah. Pokoknya 14-an lah, 14-16 orang lah. Nah teman lo yang lumpuh itu sampai sekarang bener-bener lumpuh apa bener? Udah sembuh. Udah sembuh? Dia lumpuh, sembuh, terus naik lagi sama lumpuh gua, lagi, kegede gitu lagi. Jadi kejadian dia lumpuh tuh nggak cuma di Semeru doang, di Gede juga sama. Nah, dan yang ikut itu yang di Gede itu sama perempuan juga, cuma bukan si Teteh tadi, gitu, beda gitu. Nah sebelum mengakhiri cerita nih, Man, lo punya pesan-pesan nggak nih, Man, buat teman-teman? Pesan-pesan? Yang bisa diambil dari cerita pendakian lo saat di Semeru. Kalau pesan-pesan dari gue sih sebenarnya itu aja lah. Jadi jangan terlalu ngerepotin orang dengan hal-hal yang kayak gitu maksudnya. Pokoknya intinya dari diri kita sendiri itu harus punya pelajaran juga, attitude-nya, ngaji diri itu kayak gimana, ikhlas kayak gimana, sabar kayak gimana, apa namanya, berhubungan dengan orang, bersosialisasi kayak gitu kan. Jangan pengen egonya ditinggiin maksudnya gitu. Gue pengen bawa ini lo itu, sebenarnya kan itu kan celaka juga buat mereka gitu. Kalau pesannya sih, mau lu pendakian solo hiking kek, mau lu open trip kek, mau lu sama temen-temen kek, mau masal kek, itu terserah. Ya kan, cuma naik gunung tuh nggak segampang yang lu pikir gitu kan. Nggak semudah. Jangan mentang-mentang lu cuma tahu estimasi waktunya, estimasi biayanya gitu kan. Terus lu udah berani bawa teman-teman gitu kan, yang pemula kayak gitu. Sebenarnya kan kalau lu nggak ada pengalaman kan bahaya juga gitu, apalagi lu nggak mengontrol mereka gitu kan. Ya kan kejadian sekarang banyak gitu ya. Ya gue sih kalau alam ya. Cuma emang balik lagi ke diri kitanya, sopan apa enggaknya gitu. Oke, nah sedikit ku tambah ya, Man ya. Attitude itu nomor satu nih. Iya. Perlu banget kita jaga, nggak cuma di gunung aja mungkin, Man ya. Dimanapun kita berada lah ya. Apalagi menghargai kearifan lokal yang ada nih. Iya. Kayak warga setempat kan bisa, jangan kayak gini. Adat ya, budaya di sana itu kita harus hargai lah ya. Bagaimanapun juga kearifan lokal dan budaya yang ada, yang di sekitar itu harus dihargai, kita hormati juga buat kebaikan diri kita juga, Pak. Intinya sih kalau udah kita belajar attitude, mau kemana kita berdiri, semuanya juga pasti welcome. Mau manusianya, mau makhluk lainnya, itu welcome semua. Yang penting attitude kita harus kita perbaiki kayak gitu, jauhin ego lah kayak gitu. Kejadian-kejadian negatif yang kita alami juga nggak jauh-jauh dari ada sebab dan akibatnya. Iya, itu dia, nggak mungkin ada api dong. Iya, mungkin ya. Dan itu kita harus sadari lah ya. Iya, gitu dia. Mungkin ada pesan-pesan lagi nggak nih yang pengen lo tambahin? Yang pertama tuh ya jaga diri, terus belajar attitude kayak gitu kan. Dan yang kedua tuh emang gunung Indonesia tuh emang udah jelas lah, ibaratkan ya jalurnya atau apapun. Emang kalau ngerasa tersesat ya introspeksi diri aja gitu. Di diri lo ada yang salah nggak kayak gitu kan. Naik gunung tuh nggak segampang mereka pikirin gitu kan gitu. Kita harus punya bekal lah, ilmu, minimal ilmu gitu. Beberapa skill, pengalaman juga harus dibutuhkan gitu. Jangan sesekali lah gampang ngajak orang, lu mau ikut kan naik gunung, nggak, jangan dah kayak gitu. Kalau bisa mah jangan sampai ngajak temen buat ikut naik gunung. Nah kalau bisa naik gunung juga sama orang yang berpengalaman ya. Orang yang berpengalaman juga harus ngerti banget ya. Gitu. Jangan dia berpengalaman gunung tapi ninggalin kita nih. Kalau bisa jangan sampai hal kayak gitu, harus dihindari banget. Iya benar. Oke, cukup sekian pembahasan gue bersama Lukman saat pendakiannya di Gunung Semeru. Buat kalian, ambillah sisi positif dalam cerita Lukman ini, dan yang buruknya buang jauh-jauh.
Semoga bermanfaat juga buat kalian. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan channel YouTube-nya Lukman, channel lu apa nih, Man? Kisah pendaki. Kisah Pendaki, dan Instagram lu? Lukman KT. Nanti bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dari gua mungkin itu aja. Saksikan video-video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.